Sobat, banyak orang merasa memiliki rumah dengan gaji UMR itu mustahil. Mereka menganggap rumah hanya bisa dimiliki oleh orang berpenghasilan besar. Padahal, yang sering luput disadari adalah bahwa rumah bukan hanya tentang uang, tapi tentang strategi. Masalahnya bukan pada besarnya gaji, tapi pada seberapa sadar kamu mengelola gaji itu. Banyak yang punya penghasilan besar, tapi tetap tidak punya apa-apa, sementara ada yang gajinya pas-pasan, tapi bisa punya aset karena mereka paham polanya. Kebanyakan orang terjebak pada pola lama, bekerja, menerima gaji, lalu menghabiskannya tanpa arah. Gaji yang masuk langsung keluar, tanpa sempat menumbuhkan nilai. Jika cara ini terus diulang, seberapapun besar pendapatanmu, hasilnya akan tetap sama, kosong di akhir bulan. Pola yang perlu kamu pahami bukan tentang menambah kerja, tapi tentang menambah kesadaran. Ketika kamu mulai tahu kemana uangmu mengalir, disitulah kamu mulai mengendalikannya, bukan lagi dikendalikan oleh keadaan. Sobat, orang yang bisa beli rumah dengan gaji kecil bukan karena mereka ajaib, tapi karena mereka paham satu hal penting, uang kecil harus bekerja lebih cerdas. Mereka tidak membiarkan uang berhenti di tangan, tapi mengarahkannya untuk bertumbuh, sedikit demi sedikit. Mereka tahu bahwa rumah bukan dibeli dalam satu langkah besar, tapi dalam banyak langkah kecil yang konsisten. Karena yang membuatmu bisa membeli rumah bukan nominal gaji, tapi pola pikir investasi yang sabar. Pola yang jarang disadari adalah membangun sistem otomatis dari penghasilan. Misalnya, langsung memisahkan sebagian kecil untuk tabungan investasi rumah begitu gaji masuk. Tidak peduli kecilnya, karena kekuatan sesungguhnya bukan pada jumlahnya, tapi pada keteraturan. Saat kebanyakan orang baru menabung kalau ada sisa, mereka yang paham pola ini menabung dulu, baru hidup dari sisanya. Itulah bedanya antara mereka yang bermimpi punya rumah dan mereka yang benar-benar mencapainya. Sobat, kalau kamu bisa mengubah cara berpikirmu, kamu tidak perlu menunggu penghasilan besar untuk punya rumah. Cukup pahami polanya, disiplin pada rencana, dan sabar menunggu hasilnya. Karena setiap langkah kecil hari ini akan menjadi pondasi besar untuk masa depanmu. Rumah bukan sekadar bangunan, tapi simbol kemandirian dan ketenangan. Dan itu semua bisa dimulai dari gaji UMR, asal kamu tahu bagaimana cara memainkannya dengan benar. Sobat, banyak orang berpikir memiliki rumah dengan gaji UMR itu mustahil karena mereka fokus pada keterbatasan, bukan pada kemungkinan. Padahal, semua hal besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Pola yang sering diabaikan adalah disiplin pada hal sederhana. Misalnya, memulai dari menabung 10% penghasilan setiap bulan secara konsisten. Kedengarannya kecil, tapi jika dilakukan dengan kesadaran dan arah yang jelas, uang itu bisa berkembang menjadi pondasi besar di masa depan. Pola ini bukan hanya tentang menabung, tapi tentang mengatur prioritas. Banyak orang gagal karena mereka menaruh keinginan di atas kebutuhan. Setiap kali gaji datang, mereka memuaskan ego terlebih dahulu baru berpikir tentang masa depan. Kalau kamu membalik pola itu, hidupmu akan berubah. Bayar masa depanmu lebih dulu dengan menabung, baru nikmati sisanya untuk sekarang. Orang yang berhasil bukan yang punya gaji besar, tapi yang tahu mana yang harus didahulukan. Sobat, pola berikutnya adalah belajar memanfaatkan peluang kecil. Dengan penghasilan UMR, kamu tetap bisa berinvestasi. Sekarang sudah banyak platform yang memungkinkanmu memulai dari nominal kecil, bahkan setara dengan harga secangkir kopi. Mulailah dari sana. Jangan tunggu punya uang banyak untuk belajar investasi, karena kebiasaan menunggu itu yang membuat waktu lewat begitu saja. Nilai terbesar dari investasi bukan hasilnya, tapi kesabaran yang kamu bangun di dalam prosesnya. Selain itu, pola yang sering diabaikan adalah belajar menambah sumber penghasilan tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Banyak orang beralasan tidak punya waktu, padahal mereka menghabiskan berjam-jam untuk hal yang tidak produktif. Kamu bisa mulai dari hal kecil seperti menjual keahlianmu secara online, membuka jasa sederhana, atau membuat konten edukatif. Pola ini tidak akan membuatmu kaya mendadak, tapi akan membuatmu lebih kuat secara finansial. Rumahmu nanti akan lahir dari kerja keras yang cerdas, bukan kerja keras yang terburu-buru. Sobat, gaji UMR bukan batas, tapi titik awal. Kalau kamu bisa mengelola 3 juta dengan bijak, kamu akan siap mengelola 30 juta nanti. Jangan menunggu keadaan berubah untuk mulai, tapi ubahlah caramu memperlakukan uang. Karena pada akhirnya bukan besarnya gaji yang menentukan apakah kamu bisa membeli rumah,
tapi besarnya tekad untuk mengatur hidupmu dengan sadar. Pola kecil yang dilakukan dengan konsisten akan selalu mengalahkan rencana besar yang hanya diimpikan. Sobat, pola yang bisa membuat kamu memiliki rumah meski bergaji UMR bukanlah rahasia besar, tapi kedisiplinan kecil yang dijalankan terus-menerus. Mulailah dengan membuat sistem otomatis dari penghasilanmu. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan dana tabungan dan investasi sebelum menyentuh hal lain. Kalau kamu menunggu sisa uang untuk menabung, kamu tidak akan pernah punya sisa. Pola ini sederhana, tapi dampaknya besar. Dengan cara ini, kamu tidak perlu bergantung pada niat, karena sistem sudah bekerja lebih dulu daripada emosimu. Langkah berikutnya adalah belajar hidup di bawah kemampuanmu. Banyak orang gagal menabung bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena gaya hidupnya lebih besar dari gajinya. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, tapi hidup dengan perencanaan. Catat setiap pengeluaran dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau sekadar pelarian? Setiap rupiah yang kamu selamatkan dari pengeluaran tidak penting adalah batu bata pertama untuk membangun rumahmu sendiri. Sobat, kamu juga bisa memanfaatkan sistem keuangan yang sudah ada untuk mempercepat langkahmu. Misalnya, menggunakan rekening terpisah untuk dana tabungan rumah agar tidak tergoda memakainya. Jika memungkinkan, manfaatkan program KPR subsidi pemerintah atau tabungan berjangka khusus perumahan. Banyak orang tidak tahu, tapi dengan disiplin dan administrasi yang rapi, penghasilan UMR pun bisa memenuhi syarat. Pola ini bukan soal ajaib, tapi soal keteraturan yang jarang dilakukan orang lain. Pola penting lainnya adalah belajar menambah nilai dirimu. Jangan hanya puas dengan satu sumber penghasilan, gunakan waktu luang untuk meningkatkan kemampuan, baik lewat kursus, bacaan, atau pelatihan gratis. Setiap skill baru yang kamu miliki akan membuka pintu pendapatan tambahan. Ingat, rumahmu nanti bukan hanya hasil dari uang yang kamu kumpulkan, tapi juga hasil dari nilai dirimu yang terus tumbuh. Ketika dirimu berkembang, kesempatan pun ikut bertambah. Sobat, rumah tidak dibeli dalam sehari, tapi dibangun dari kesadaran kecil yang kamu ulang setiap bulan. UMR bukan batasan, tapi ukuran seberapa sabar kamu menjalani proses. Kalau kamu bisa konsisten dengan pola ini selama bertahun-tahun, maka apa yang dulu terlihat mustahil akan menjadi kenyataan. Karena sesungguhnya, bukan angka di slip gaji yang menentukan masa depanmu, tapi pola yang kamu pilih untuk dijalani setiap hari. Sobat, perjalanan membeli rumah dengan gaji UMR bukan perlombaan, tapi proses panjang yang memerlukan kesabaran. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena menyerah terlalu cepat. Mereka ingin hasil instan tanpa mau menanam kebiasaan baik yang berkelanjutan. Padahal, setiap keputusan kecil hari ini sedang menentukan masa depanmu. Kamu tidak perlu terburu-buru, yang penting kamu berjalan ke arah yang benar. Dalam keuangan, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Kunci utama dari pola ini adalah membangun mental tahan lama. Saat kamu mulai menabung, mungkin terasa lambat, hasilnya belum terlihat, bahkan kadang terasa sia-sia. Tapi disitulah ujian sebenarnya. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena tidak melihat perubahan cepat, padahal proses sedang bekerja dalam diam. Seperti menanam pohon, kamu tidak bisa melihat akar yang tumbuh, tapi tahu bahwa setiap tetes air yang kamu siram sedang memperkuat pondasinya. Begitu juga dengan keuanganmu. Sobat, kamu juga harus siap menghadapi godaan dan tekanan sosial saat temanmu ganti kendaraan baru, liburan ke luar negeri, atau makan di tempat mewah, kamu mungkin merasa tertinggal. Tapi percayalah, kamu sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, stabilitas hidup. Tidak semua pencapaian harus terlihat sekarang. Kadang yang paling berharga justru yang kamu bangun diam-diam. Fokus pada jalanmu sendiri, karena rumah yang kamu impikan sedang menunggumu di ujung kesabaran itu. Pola ini juga mengajarkan kamu untuk tetap bersyukur di tengah proses. Setiap kali kamu berhasil menabung, sekecil apapun jumlahnya, itu sudah langkah maju. Jangan ukur keberhasilanmu dari seberapa banyak yang kamu miliki, tapi dari seberapa disiplin kamu menjaganya. Orang yang sukses bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu mau bangkit lagi setiap kali gagal. Dalam dunia finansial, kekuatan terbesar bukan pada uang, tapi pada mental untuk terus mencoba. Sobat, ingatlah bahwa rumah bukan hanya hasil akhir dari perjuangan,
tapi simbol dari proses panjang penuh kesadaran. Saat kamu bisa mengatur uang dengan sabar, menahan diri dari gengsi, dan konsisten pada tujuan, kamu sedang membangun lebih dari sekadar tempat tinggal, kamu sedang membangun ketenangan hidup. Tidak peduli seberapa kecil langkahmu hari ini, jika kamu terus berjalan, kamu akan sampai juga. Karena rumah bukan hanya milik mereka yang punya banyak uang, tapi milik mereka yang punya arah dan tekad. Sobat, rumah bukan sekadar bangunan dari batu bata dan semen, tapi cermin dari proses hidup yang kamu jalani dengan kesabaran. Setiap rupiah yang kamu sisihkan, setiap godaan yang kamu tahan, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju rasa tenang. Banyak orang ingin rumah besar, tapi lupa bahwa rumah yang paling berharga adalah rumah yang bisa kamu bangun tanpa rasa cemas. Karena rumah yang dibangun dengan kesadaran selalu menghadirkan ketenangan, bukan tekanan. Hidup di era sekarang membuat banyak orang mudah merasa tertinggal. Melihat orang lain sukses lebih cepat seringkali membuat kita ragu pada jalan kita sendiri. Tapi sobat, keberhasilan bukan tentang siapa yang sampai duluan, melainkan siapa yang tetap berjalan walau perlahan. Kalau kamu terus fokus pada prosesmu, waktu akan menjadi sahabatmu. Setiap bulan menabung, setiap kali menahan keinginan, adalah bentuk cinta pada dirimu di masa depan. Itu yang disebut kaya dengan cara yang tenang. Sobat, membeli rumah dengan gaji kecil bukan tentang keberuntungan, tapi tentang cara berpikir. Orang yang bijak tahu bahwa uang harus diarahkan, bukan dihabiskan. Mereka tidak sibuk mencari alasan, tapi mencari solusi. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini adalah bukti bahwa kamu sedang menulis cerita hidupmu sendiri. Cerita tentang kesederhanaan, kesabaran, dan keyakinan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi simbol dari kemerdekaan finansial. Saat kamu punya tempat yang bisa kamu sebut milik sendiri, kamu tidak hanya mendapatkan atap, tapi juga rasa aman dan damai. Kebahagiaan sejati bukan datang dari seberapa cepat kamu mencapainya, tapi dari perjalanan panjang yang kamu nikmati dengan penuh kesadaran. Karena rumah yang dibangun dengan kesabaran akan membawa kehangatan setiap kali kamu memasukinya. Sobat, jangan pernah remehkan kekuatan pola kecil yang kamu jalani hari ini. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, karena ternyata gaji UMR-mu dulu bukan penghalang, tapi titik awal yang menuntunmu menuju kebebasan. Ingat, rumah tidak hanya dibangun dari uang, tapi juga dari keyakinan, kesabaran, dan arah yang jelas. Jadi teruslah berjalan, pelan tidak apa-apa, yang penting kamu tidak berhenti. Karena setiap langkah kecilmu hari ini sedang membangun masa depan yang kamu impikan. Sobat, kalau setelah menonton video ini, kamu jadi sadar bahwa sebenarnya bukan gajimu yang kecil, tapi caramu mengaturnya yang belum terarah, maka itu sudah langkah awal menuju perubahan besar. Hidup tidak menunggu kamu kaya untuk mulai disiplin, tapi menunggu kamu sadar bahwa kedisiplinanlah yang membuatmu kaya. Kalau video ini membuka sedikit pandanganmu tentang bagaimana uang kecil bisa jadi fondasi besar, bantu juga orang lain untuk tercerahkan. Bagikan video ini ke temanmu, keluargamu, atau siapapun yang sedang berjuang menata keuangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis di kolom komentar apa langkah kecil yang ingin kamu mulai hari ini. Bersama Finansialpedia, kita belajar bahwa kekayaan sejati bukan soal angka di rekening, tapi rasa tenang karena tahu arah hidupmu jelas. Karena ketika kamu paham polanya, bahkan gaji UMR pun bisa membangun rumah dan masa depanmu sendiri.